Selamat malam teman-teman yang di sini, yang di rumah maupun yang dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ferry Cowboy di acara Sebuah Jawaban. Siapa aku, kamu, dan dia. Sebuah jawaban adalah sebuah acara yang menceritakan, mengupas, mencari tahu dari tiap persoalan yang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya dengan tanpa menyudutkan, memvonis, atau menyalahkan. Selamat menyaksikan. Karakter yang dibutuhkan, pasangan yang dibutuhkan itu lebih kepada apa sih? Lebih kepada dia mau lebih banyak diem atau mengalah. Karena mau saya salah seperti apapun, kalau saya udah dengar suara keras seperti bentakan, itu malah saya akan melawan gitu. Saya nggak peduli itu salah atau enggak. Biasanya seperti itu sih. Ada yang dicintai sekarang? Ada. Gitu kan, tadi Mbak kan bilang dalam sebuah hubungan pasti punya masalah. Tapi kadang kan kalaupun kita salah, cara negornya itu kan ada kalanya yang menyakitkan hati kan, yang pada akhirnya kita tambah marah. Tapi kalau cowok ini sih menurutku enggak. Umurnya muda, tapi pemikirannya dewasa. Itu yang aku tahu. Kenapa ketawa? Nggak bisa juga Mbak ini orangnya yang ngomong berulang-ulang, straight to the point, maunya kemana. Susah jadi cowoknya Mbak nih, karena harus pinter pemirsa. Ketemu aja pemirsa harus dari dia nih. Dan karena tergantung moodnya. Kalau hatinya nyaman, ketawa mulu. Dan yang nggak bisa di dirinya ini nggak punya pasangan, nggak punya teman nggak apa-apa, tapi nggak punya pasangan kayaknya berat banget, capek. Ya betul nggak? Yang paling capek ngadepin Mbak nih ngatur moodnya. Jam 2 senang, bisa aja jam 25 menit pusing. Cowok ini pas, masih muda tapi otaknya cerdas, walau sebenarnya kadang-kadang masih ragu-ragu gitu. Sebenarnya sih ketawa mulu kan, nggak bisa jawab lagi pemirsa. Ini asli loh. Selamat malam teman-teman yang di sini, yang di rumah maupun yang dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ferry Cowboy di acara Sebuah Jawaban. Siapa aku, kamu, dan dia. Sebuah jawaban adalah sebuah acara yang menceritakan, mengupas, mencari tahu dari tiap persoalan yang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya dengan tanpa menyudutkan, memvonis, atau menyalahkan. Selamat menyaksikan. Coba ceritain, apa ada yang mau ditanya, silahkan, nggak apa-apa. Untuk usaha saya ini, tentang usaha yang baru saya bangun ini, Harus seperti apa gitu ya? iya, mungkin lebih ke langkah untuk membuat usaha saya, usaha kafe ini bisa lebih maju, lebih maju lah intinya. Yang paling penting sih, lebih. untuk namanya usaha baru lebih dikenal orang. Lebih maju ya, dikenal. Pertama gini, setiap orang buka usaha itu otomatis pengen maju kan.
Sebenarnya itu nggak usah ditanya, sudah pasti. Tapi kalau boleh menurut penglihatanku, Mea posisinya owner aja. Kalau mau usahanya maju, owner, pemilik top. Berarti langkah selanjutnya harus ada manajer operasional, manajemen. Mea ini kan salah satu orang yang kupingnya lemah, gampang kasihan sebenarnya. Walaupun orangnya keras, tegas. Tapi kalau secara hati gampang kasihan ngeliat orang tuh, gampang nggak tegaan. Seorang pebisnis tuh nggak boleh ada rasa nggak tegaan, kasihan. Bisnis ya bisnis kalau mau maju. Jadi kalau lebih agar enak ke depannya, Mea kalau tidak keberatan posisinya owner, pemilik aja. Tinggal bentuk manajemen yang solid. Oke, manajemen yang solid. Direktur operasional ya namanya gitu. Ini. Nah, Mea tinggal ngaturnya aja. Gue pengen seperti ini, gue pengen seperti itu, ini begini. Biar manajemen yang melaksanakan nanti. Gitu. Karena apa yang dipikirkan Mea belum tentu nyampe anak buahnya. Mea kan menurutku cerdas. Jadi orang berpikir 1 langkah, Mea-nya 10 langkah. Dan perfect banget kalau soal pekerjaan tuh, nggak mau sembarangan. Ibarat bikin kopi yang mesti benar-benar enak, nggak bisa sembarangan gitu. Selama ini menurutku banyak turun tangannya, apapun usahanya. Maju, tahu-tahu gagal. Maju, tahu-tahu gagal. Kadang-kadang jadi bingung kan, kenapa sih salahnya di mana? Kalau bicara salahnya di mana, posisinya ya murni pemilik kalau mau maju. Tinggal pilih orang yang bertanggung jawab akan usaha itu, benar-benar bertanggung jawab. Mea tinggal mengkonsep, saya mesti ada live musik, saya mesti begini, mesti begitu. Manajemennya, orang-orang yang dipercaya yang mengaplikasikan itu semua. Jangan Mea-nya langsung. Gitu. Jadi pemilik kafe, bukan yang menjalankan kafe. Walau ini baru kan kafe ini. Tapi harusnya tuh sudah dibentuk manajemen. Harusnya. Gitu. Jadi Mea-nya nggak capek. Dan apa yang dipikirkan, direnungkan tentang kafe itu ke depannya supaya lebih maju, teraplikasi dengan baik. Nggak boleh turun ke bawah. Kalau menurutku, mengetahui aja, oh per 3 bulan pemasukannya ini, pengeluarannya ini, oh ini yang kurang, ini yang mesti ditambah, ini mesti dibuang. Jangan terjun langsung. Kadang-kadang ini terjun langsung karena kurang percayanya gitu terhadap yang diperintahkan. Bukan berarti Mea lebih baik dari yang dipekerjakan, tapi karena terbiasa berjuang sendiri gitu. Tapi kalau untuk usaha harus jadi pemilik top, baru pas. Langkah selanjutnya bikin manajemen yang solid. Jangan semuanya Mea. Tapi untuk kayak seperti apa tadi, direktur atau direktur operasional, untuk karyawan mungkin di sini tuh seperti karena bentuk kafenya bukan kafe yang ini kafe berikut restoran, jadi untuk makanan seperti makanan
berat itu memang buat masih saya dari situ. Iya, saya ngerti, tapi begini, orang sukses itu yang paling penting harus mengenal posisi. Sama aja kayak di sepak bola. Kalau penyerang ya penyerang, jangan jadi back. Kalau kiper ya kiper. Nah, di sini saya menceritakan posisinya Mea seharusnya. Oke. Kadang kita kan berbicara tentang nggak apa-apa sih daripada ini kan nggak butuh tenaga banget, gua yang turun tangan. Di situ tuh salah. Kayak saya pembaca misalkan, baca orang, terus saya bikin program ini misalkan. Tapi saya harus yang kameramen ini, harus gini, harus gitu. Akhirnya nggak berjalan. Semuanya berjalan itu karena sesuai posisi gitu. Nah, kalau mau maju, doa sudah pasti tergantung keyakinan masing-masing. Tapi di samping doa ya kita harus sesuai keahliannya. Jangan kita yang modal, kita yang ngatur, kita yang ini, kita yang itu. Iya, saat ini ringan. Tapi siapa tahu kelaknya kafenya gede, berantakan. Sekarang ini mungkin bisa sambil nonton ketika ada orang beli. Kan baru. Tapi ini kan kafe ini didirikan untuk jangka panjang kan. Benar nggak? Nah, kadang-kadang kita ini berpikir nanti aja deh kalau udah repot. Gitu. Situ kan orangnya sensitif, gampang emosi, gampang kesal. Otaknya cerdas jadi nggak cerdas karena kesal. Jangan karena kepintaran kita, jangan karena kecerdasan kita menutup diri kita untuk orang lain membantu. Kayak saya nih, saya tidak akan punya teman kalau saya tidak nurunin frekuensi. Kalau berdasarkan kapasitas pemikiranku, saya tidak punya teman. Jadi saya harus ngikutin siapa yang saya ajak bicara. Nah, yang terbaik langkahnya di usaha itu satu, pemilik sendiri, pemilik. Yang kedua, harus punya manajemen supaya bisa mengaplikasikan apa yang dia pikirkan. Mungkin sebenarnya itu lebih ke ini kali ya. Soalnya dari sebagian teman-teman saya yang kebetulan memang punya usaha juga sama seperti saya, kebanyakan mereka lebih memilih terjun langsung untuk keadaan seperti ini. Terjun langsung itu dalam arti bukan berarti nggak percaya dengan orang sih. Sebenarnya kayak saya pribadi bukan berarti saya nggak membiarkan orang untuk membantu saya, enggak. Tapi saya lebih ke kalau saya bisa tangani sendiri, masih belum terlalu butuh orang. Satu, kita lebih ini aja ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak untuk manage pengeluaran gitu kan, saat pandemi seperti ini kalau kita Oh iya benar, kalau berbicara saat ini ya, iya, yang saya ceritakan ini yang jangka panjang ke depannya. mungkin itu ada di dalam Kita kan berbicara bukan saat ini. iya. Tapi yang saya lihat itu untuk ke depan gitu, untuk ke depan. Mungkin itu bisa saya ini. Oke, itu saya anggap saya Yang kedua, kalau jangan tergantung mood ya. Buka usaha. Oh ya. Ya. Jadi senang atau tidak senang setiap harinya tuh harus stabil. Batin tuh. Oh. Oke. Jangan Kita belajar ya. Karena lebih ke karena kalau lagi perempuan kan ada masanya tuh. Masa lagi bad mood ada kan yang ya makanya kenapa saya bilang butuh manajemen untuk menyikapi itu semua. Karena hampir semua orang sukses itu awalnya capek, sedih, susah, tapi dia tetap konsisten, tetap komit. Yang dia butuhkan ini, yang kamu butuhkan ini teman sih. Teman yang bisa lo nangis, bisa
bisa lo ketawa, bisa lo cerita apa adanya. Itu yang kamu tidak punya sampai detik ini. Pasangan kamu punya, teman-teman bisnis kamu punya, tapi teman yang tempat lo jadi diri sendiri, bercerita apa aja, itu yang tidak ada. Nah, kamu butuh itu. Ya, itu sebenarnya. Jadi untuk jangka panjangnya kamu ini pemilik. Berarti harus punya manajemen. Ya kalau saat ini ya karena pandemi ya, karena corona, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi pemirsa, buat pemirsa di luar sana, yang kita bicarakan itu untuk ke depan, jangka panjang gitu. Kalau yang apapun yang kamu buat menurutku mah akan bagus jalannya, tinggal tergantung moodmu. Hancurnya kan di moodmu itu. Persoalanmu tuh di dirimu sendiri, bukan di orang lain. Kalau kamu lagi semangat terus, nanti ada kalanya apa? Balik belakang. Yang orang jadi bingung. Sifatmu ini kan datang ke sana semangat. Semenit 2 menit atau nggak mood, balik. Nggak bisa ngejelasin kenapa. Itu persoalanmu. Sekalipun ini bakal dapat uang banyak, ada rekan bisnis mau membantu kamu untuk usahamu besar, tapi kalau hatimu nggak mood, udah. Itu persoalan hidupmu tuh yang paling dominan tuh itu. Dari tadi aku pengen kamu bercerita begitu, nggak cerita-cerita. Aku yang baca itu kalau ditanya persoalanmu yang dominan tuh apa, itu moodmu. Di depan muka nih sudah pasti bisnis besar, nggak mood, nggak jadi. Nggak apa-apa, gue capek, nggak apa-apa cari duit 1.000-2.000, yang penting hatiku senang. Karena kamu tidak bisa benar-benar tidak bisa bersandiwara. Yes or no, itu aja. Saya rasa pemirsa di rumah maupun Mea ngerti kan dengan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya berharap puas dengan apa yang kita ceritakan. Nanti kalau mau cerita panjang lebar di lain waktu. Jagalah moodmu, itu yang paling penting. Satu lagi sebelum tutup segmen terakhir, kita hidup di ruang lingkup banyak orang yang bermacam-macam. Kalau kita mau maju dalam hal apapun, kita harus bisa menguasai diri. Jangan apa kata kita, karena tiap orang beda. Baik kata kita belum tentu kata orang. Itu aja buat Mbak Mea. Kalau udah bisa begitu, mudah-mudahan semua jalan akan diberi oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Sekeras apapun kita, secerdas apapun kita, setahu apapun kita, pada intinya kita tetaplah butuh orang lain. Dan yang paling penting di dalam hidup ini adalah kita harus memahami, mengenal dan mengerti orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang akan kita kerjakan nanti dapat kemudahan. Jangan karena kita merasa lebih cerdas, lebih pintar, lebih mengerti, pada akhirnya kita seakan-akan tidak perlu orang lain. Sebelum kita membuka usaha, doa sangat penting supaya dapat jalan dan ridho dari Tuhan. Tapi selain itu kita harus mengenal diri kita. Sama seperti Mbak Mea yang saya baca, dia adalah pribadi yang mandiri, yang cenderung kalau buka usaha itu harus jadi pemilik, jadi owner. Langkah selanjutnya dia harus bikin manajemen yang keren, manajemen yang solid, yang profesional dan kompeten di bidangnya,
sehingga apapun yang akan kita kerjakan nantinya juga akan mendapat jalan keluar dan ridhonya Tuhan.